آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وقرابتنا وأحبابنا ومن أسسنا وقام هذه السنة أهلنا وأهلنا من حضر بك جميعا سنة هديني وعلى كل صالحة ولا حمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأموال المقتحمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لخمسة أطفئ بها نار الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. خمسة أطفئ بها حر الوباء الخاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. خمسة أطفئ بهم نار الكروب الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عنك الغافلون. أما بعد. Alhamdulillah, 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 kita dapat berkumpul kembali dengan izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis ini, yang mudah-mudahan ini adalah majelis yang membawa kebaikan kepada kita di dunia dan di akhirat.
Allah kumpulkan kita di dunia, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita nanti di akhirat. Amin, Allahumma amin. Minggu lalu posisi saya di Bogor, di daerah Tajul Halam, pesantren Darus Sofwah. Saya punya teman dari pesantren di sana, pesantren khusus tahfidz Quran. Masih ponakannya KZ, cucunya dari Abdul Razak Khidir. Buat anak-anak dari mulai tingkat SD, kemudian sanawiyah dan aliyah. Kita melihat bocah masih pada kecil, pada mondok, masya Allah sedih gitu. Tapi itulah, lebih baik berpisah di dunia sementara waktu daripada nanti kita berpisah di akhirat karena tuh anak gak ngerti agama. Kita kudu korbanin, kita punya perasaan, kita kudu korbanin, bukan gak sayang, justru karena sayang. Kalau karena gak sayang, kita diemin aja anak kita, mau bergaul sama siapa juga, mau dapat ilmu atau kagak, kenal Allah atau enggak, kita diemin. Tapi itulah perjuangan, nanam saham orang tuanya, saham dunia dan akhirat. Dia bisa ngangkat derajat orang tuanya. Allahumma ya Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita anak-anak yang soleh dan solehah, yang selalu ingat orang tuanya ketika di dunia dan di akhirat. Sebelum kita melanjutkan pembacaan kitab ini, saya minta ridhoannya untuk baca Fatihah untuk saya punya paman Kiai Haji Abdul Halim bin Haji Samli, yang kondisinya sedang sakit dan keadaan sedang lemah saat ini dan mulai tadi pagi. Ya, mudah-mudahan Allah angkat penyakit beliau, mempanjangkan umur beliau dalam keadaan sehat afiah. Allah jadikan penyakitnya sebagai penyuci daripada dosa dan kesalahan beliau. Allah dan keberkahan daripada masjid ini ke Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin syifa'ati amin. Ya Abdul Halim bin Haji. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih. Pertemuan terakhir kita bahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala masih wa huwa alladhi yaqbalu taubata 'an ibadihi wa ya'fu 'anil sayyi'at, dan dialah Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan segala kesalahan. Allah tetap buka pintu taubat kapanpun dimanapun kepada setiap hambanya. Dia nggak peduli ya, walaupun ya, orang itu melakukan perbuatan dosa kemudian bertobat kembali lagi, bertobat kembali lagi sampai 70 kali. Selama kemudian tidak musir, nah ini yang harus kita hindari, yaitu dia terus menerus tanpa ada jeda, tanpa ada dia kembali kepada Allah, ini yang nggak boleh, yang akan berat. Ataupun dia meremehkan dosa. Meremehkan dosa itu lebih berdosa daripada dosa. Udah nggak usah sholat lah, kita bisa taubat. Atau udah zina, nanti bisa kita minta ampun sama Allah. Meremehkan dosa lebih berdosa daripada dosa. Tapi kalau dia kembali kepada Allah dengan jujur, walaupun akhirnya terpaksa ada satu kondisi yang kemudian dia nggak bisa lepas dari dosa itu, Allah akan tetap menerima taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadzal kitab radhiyallahu anhu wa nafa'allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Wa ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi inni la atubu ila Allah ta'ala fil yawmi mi'ata marrah. Wallahi demi Allah, inni la atubu ila Allah ta'ala, sungguh aku benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala fil yawmi, dalam sehari itu mi'ata marrah, 100 kali. Nabi yang maksum, terjaga dari pelanggaran syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala atau perbuatan dosa, ngajarin kepada kita.
Nabi aja udah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya, terampuni apabila melakukan kesalahan, tetap mohon pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali. Gak kurang dari 100 kali. Menunjukkan keseringnya. Nah, berarti apa? Menunjukkan bahwa kita lebih berhajat untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktu, setiap saat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih butuh itu. Nabi ngajarin 100 kali. Gak kurang mohon ampun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pede banget kadang-kadang. Selama belum melakukan perbuatan dosa yang kelihatan, dianggap gak berdosa. Padahal kita gak tahu. Makanya kita minta ampun kepada Allah. Minadzambil ladzi a'lamu wa minadzambil ladzi la a'lam. Dari dosa yang kita tahu dan dosa yang kita gak tahu. Mana dosa gak tahu? Kita kadang-kadang merasa diri kita bersih. Kadang-kadang merasa, oh, alhamdulillah seharian gak berdosa nih. Padahal ada pikiran jelek saja sama tetangga. Ada istighfar yang harus kita istighfari. Kita mohon ampun, ya, tetapi kemudian kita istighfari lagi mohon ampunnya kita. Jangan-jangan istighfar kita karena ada kepengenan kita sama Allah. Jangan-jangan istighfar kita karena terpaksa aja. Jangan-jangan istighfar kita cuma bohong-bohongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala baru sampai pada lisan kita. Istighfar harus diistighfari jadi. Mohon ampun dari mohon ampun kita. Ya itulah manusia. Maka Nabi mengajarkan kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Aku aja gak kurang dari 100 kali. Gimana kita nih? Nah, makanya kita awal istighfar. Dengan sighah apa saja. Astaghfirullahaladzim boleh. Astaghfirullah doang boleh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum boleh. Astaghfirullahaladzim dan seterusnya. Dengan berbagai yang penting kita intinya minta mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. 100 kali kita awali. Nanti habis maghrib atau habis isya di malam hari kita baca lagi 100 kali. 3 nih, jangan lupa kalau bisa. 100 kali istighfar, 100 kali sholawat. Untuk apa? Ini ngebersihkan itu semuanya. Berikan cahaya bagi kita. Udah dihapusin istighfar kita. Sambil bayangin kalau bisa dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita udah ngapain aja. Kemudian kita isi dengan sholawat. Agar apa? Yang terisi dengan cahaya-cahaya Nur Muhammadi, cahaya madad dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita ucapkan kalimah La ilaha illallah 100 kali. 3 nih minimal itu. 100 kali istighfar, 100 kali sholawat, 100 kali ucapan kalimat tauhid La ilaha illallah. Boleh La ilaha illallah doang, boleh La ilaha illallah wahdahu la syarika. La ilaha illallah wahdahu la syarika. La ilaha illallah wahdahu la syarika. 100 kali. Gak lama, 1 kali putaran doang. Makanya kalau bisa pada punya tasbih. Jangan takut imam bid'ah. Imam Hasan Al-Basri pakai ini. Para sahabat melakukan. Imam Abu Hurairah gulung-gulung kain. Dan Aisyah juga gulung-gulung kain. Ada yang pakai batu, ada yang pakai alat-alat lain. Ini cuma alat. Yang kemudian insya Allah ini jadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dengan membawa ini kita akhirnya apa? Ada para ulama kemudian mengatakan, ya, sampai bawa tasbih doang ini cuma jadi kebaikan pahala. Oh, kalau orang-orang yang kelompok lain dengar mana dalilnya? Pertanyaan mana dalilnya aja udah nggak benar sebenarnya. Karena apa? Dengan kita memegang tasbih kemudian mengingatkan kita untuk berzikir secara tidak langsung. Dan semua jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah kebaikan. Ini sarana untuk menghitung. Kenapa harus dibatasi? Nabi juga melakukan itu. Nabi nyuruh 33 kali, 34 kali, 100 kali. Itu kan bilangan. Terus kalau kita mau 1000, kita mau 2000 itu apa? Untuk memacu kita. Ada target yang kita ingin capai dari kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kagak ngambang aja.
Akhirnya apa? Kita membiasakan diri berzikir kepada Allah. Semakin terus bertambah, semakin terus bertambah. Kemarin 100, lah nambah enak. Ya Allah kita dapat ketenangan. Ya Allah kita dapat ada rasa apa yang kita rasakan dari zikir yang kita lakukan. Kemudian akhirnya membuat kita ingat Allah. Akhirnya apa? Nambah lagi 1000. Makin kemudian lidah kita terbiasa. Basahkan diri lidah kita dengan berzikir. Itu adalah sebuah kebaikan. Bahkan ya namanya itulah ngaji nanggung. Jadi kita pakai ini saya dikalungin, itu dipertanyakan kayak kalung. Padahal ada sahabat mengalungkan, ada tabiin mengalungkan tasbih. Para ulama-ulama besar banyak yang memakai tasbih kemudian dikalungkan. Kenapa? Ini ada sesuatu yang mulia. Dengan berzikir kemudian ini jadi mulia. Seperti Al-Quran mushaf kemudian ikut mulia karena kita membaca sesuatu yang mulia. Nah seperti itu. Nanti ya jangan apa-apa kemudian langsung ngaramin aja gitu. Padahal para ulama melakukan itu. Allah, mereka beramal dengan ilmu. Nabi 100 kali dalam satu hari. Warawa Ali bin Abi Thalib karramallahu taala wajhahu alaihi salam annahu qala, Imam Ali bin Abi Thalib berkata, kuntu idza sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an nafa'ani Allahu bihi ma sya'allah. Aku ketika mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu, Nabi mengatakan ini, Nabi melakukan itu, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib tahu itu, melihat itu, mendengar itu. Ya. Nafa'ani Allahu bihi ma sya'allah, kemudian Allah berikan manfaat dari apa yang didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang Allah kehendaki. Sebanyak apa yang Allah kehendaki. Wa idza haddatsani ghairuhu halaftuhu. Tapi kalau aku mendengar sesuatu dari orang lain yang mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi ngomong gini. Tapi kemudian Sayyidina Ali belum pernah dengar nih keterangan dari orang itu, dari Rasulullah secara langsung. Halaftuhu. Aku sumpah orang itu. Dia berani gak sumpah? Demi Allah bahwa Rasulullah mengatakan demikian. Fa in halafa saddaqtuhu. Kalau dia berani sumpah, baru aku percaya. Ini jadi kita dengar ini sabdanya Nabi kita Muhammad SAW, kita jangan terlalu ini dulu, kita cross check dulu ini benar apa kagak. Apalagi ada sesuatu yang kemudian agak ganjil misalnya. Ini tiap bulan saya selalu dapat WA misalnya, barang siapa yang memberitahukan bahwa besok adalah malam 1 Muharram misalnya, maka akan terbebaskan. Nah, barang siapa yang menyebarkan ini, nah itu biasa sering dapat postingan-postingan kayak gitu. Kita cross check dulu dari mana ini sumbernya, benar apa enggak. Ternyata banyak beredar mengatasnamakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bohong atas nama Nabi, dia sengaja. Falyatabawwa maq'adahu finnar, maka siap-siap tempatnya di neraka. Yang sembarangan. Jadi sami'tu min Rasulillah enggak nambah-nambahin, bagaimana apa yang didengar. Nah, hati-hati kita. Berbohong atas nama Nabi, ya, konsekuensinya neraka. Kalau orang itu berani sumpah, maka aku percaya. Wa haddatsani Abu Bakar radhiyallahu taala anhu qala, dan nyampaikan kepadaku Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Nah, Sayyidina Abu Bakar berkata, yang menyampaikan kepada Sayyidina Ali karramallahu taala wajhah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yudnibu dzamban fayatawadda'u fayuhsinu al-wudu'a." Ma min 'abdin, tidaklah dari setiap hamba, dari seorang hamba, yudnibu dzamban, dia melakukan satu perbuatan dosa, fayatawadda'u, kemudian dia berwudu. Ada orang melakukan perbuatan dosa, dia langsung berwudu kepada Allah, ya. Fayuhsinu wudu'a, kemudian dia perbaiki wudunya, dia bagusin wudunya, semua syarat dan rukun terpenuhi. Gitu. Enggak asal-asalan doang wudunya. Wudu yang sempurna maksudnya. Makanya kita kudu ngerti bagaimana cara wudu yang benar. Syarat dan rukun
kita tahu mana yang sunnah. Dia membaguskan wudhunya, wajibnya sekali, yang fardunya, tapi dia sampai 3 kali karena apa? Ngikutin sunnah. Wajibnya sampai siku, dia lebihin. Nah ini namanya fayusinul wudhu, diperbagusi wudhunya. Syarat minimal nih ketemu anggota kepala, ngerekes sesuatu dari kepala. Walaupun teng 3 kali gak sah kalau menurut pendapat Imam Syafi'i. Tapi dia kemudian lakukan sesuatu yang disunnah. Dia sapu semuanya, dipegang kepalanya, dibalikin lagi 3 kali untuk kesempurnaan wudhu. Dia perbaiki, dia bagusin wudhunya. Wa yusalli raka'ataini, kemudian sholat 2 rakaat. Wa yastaghfirullah, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lahu, kecuali Allah ampuni dia punya dosa. Nah ini yang disebut dengan sholat taubat atau sholatul istighfar. Ini dari ada keterangannya. Jadi kita berdosa, ada kesalahan yang menurut kita, ya Allah kok kita sampai begini, langsung aja kita wudhu. Kita perbagus wudhu kita, kemudian kita sholat 2 rakaat. Apa ya sholatnya bagaimana? Seperti sholat biasa, cuma niatnya doang berbeda. Kita sholat taubat. Bacanya apa saya? Apa yang kita bisa kita baca. Jangan pakai ribet. Kalau kita ngerti ilmunya, ya, sah sholat kita. Kemudian kita apa? Mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, yang kata Nabi kita Muhammad SAW, illa ghafarallahu lahu, pasti Allah tidaklah dia melakukan itu kecuali Allah ampuni dia punya dosa yang dilakukannya. Tsumma hadil ayat, kemudian Rasulullah SAW membaca ayat ini. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. An-Nisa ayat 110. Wa may ya'mal su'an, barang siapa yang melakukan satu keburukan, aw yadhlim nafsahu, atau dia menzalimi dirinya. Kemarin kita sering ungkapin, zalim pada dirinya sendiri bukan cuma sekedar nyakitin fisik dia atau orang lain secara fisik, tapi zalim juga ketika kita melakukan dosa, kemaksiatan, pembangkangan kepada Allah, itu menzalimi diri kita sendiri. Jadi jangan kita anteng dengan dosa, kesalahan, maksiat yang kita lakukan. Zalim sebenarnya kepada diri kita sendiri. Oh ini nanti kita dimintakan pertanggung jawaban. Kita nggak tanggung jawab, nggak adil kepada diri kita sendiri. Ya Allah. Tsumma yastaghfirillah, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, yajidillah, maka dia akan menemui Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan juga Maha Kasih Sayang. Wa fi riwayatin, dari riwayat yang lain, tala hadil ayat, Rasulullah dalam riwayat lain membaca ayat ini. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim. Dan orang-orang yang ketika mereka melakukan fahisyah, keburukan, aw zalamu anfusahum, atau dia melakukan kezaliman terhadap diri mereka sendiri, dzakarullaha, dia kemudian ingat Allah, fastaghfaru li dzunubihim, kemudian dia mohon ampun kepada Allah li dzunubihim, untuk dosa-dosa mereka. Faman yaghfiru dzunuba illallah, tidaklah akan mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walam yusirru ala ma fa'alu. Nah ini, walam yusirru ala ma fa'alu, dia tidak musir, tidak terus senantiasa dalam perbuatan itu. Dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terus saja dalam keburukan dan dosa maksiatan dilakukan. Wahum ya'malun, dan mereka telah melakukannya. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Surat Al-Imran ayat 135-136. Maka barang siapa melakukan itu, dia mohon ampun kepada Allah terhadap apa yang dilakukan dan tidak musir, ya, nggak ada berhentinya, terus menerus dalam perbuatan dosa. Mereka adalah orang-orang yang Allah
balas kepada mereka dengan apa? Ampunan ya Allah Subhanahu wa taala. Min rabbihim, dari Tuhan mereka. Kalau udah Allah ampuni dosa-dosa mereka, wa jannatun tajri min tahtil anhar. Allah balas lagi keburukan mereka dengan apa? Diganti dengan surganya Allah yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Khalidina fiha, dia abadi di dalamnya. Wa ni'ma ajrul 'amilin, dan itulah sebaik-baik ganjaran bagi orang yang melakukan pertobatan. Allah. Makanya Sayyidina Adam alaihissalam dia ngomong, nih umat Nabi Muhammad enak banget. Dulu aku melakukan perbuatan dosa di dalam surga, gara-gara melakukan kesalahan, melanggar perintahnya Allah, akhirnya dikeluarin dari surga. Ini umat Nabi Muhammad melakukan dosa di luar surga, tapi kemudian dia bertobat malah dimasukin ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah. Dulu aku kata saya, aku di sini juga ada kalau nggak salah di sini. Ya. 4 yang tidak diberikan Allah kepadaku, tetapi diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Aku dulu ketika melakukan dosa, aku dalam keadaan pakai baju. Tetapi kemudian ketika melakukan kesalahan itu, tiba-tiba tersingkaplah auratku, sebagai simbol tersingkapnya kehormatan manusia. Tapi umat Nabi Muhammad SAW melakukan dosa maksiat dengan telanjang, nggak pakai baju, tapi Allah masih kasih dia baju. Nabi Adam ketika dia melakukan kesalahan langsung tiba-tiba dalam keadaan orianan telanjang. Akhirnya kemudian dia berpikir untuk buat pakaian. Dulu katanya, ketika aku melakukan perbuatan dosa, tidaklah Allah terima tobatku kecuali di Mekah. Tetapi umat Nabi Muhammad SAW mereka bertobat, mohon ampun kepada Allah dimanapun berada, gak harus ke Mekah. Allah tetap terima tobat mereka. Allah. Ketika aku melakukan perbuatan dosa yang keempat, aku dipisahkan dengan istriku. Ya kira satu riwayat Nabi Adam di Mekah, tetapi kemudian Siti Hawa di India. Akhirnya bertemu di Jabal Rahmah sebagai simbol daripada pertemuan bapak kita Adam dan Ibu Hawa setelah bertahun-tahun berpisah di bukit kasih sayang itu. Akhirnya simbol pertemuan Adam dan Hawa. Aku dipisahkan dengan istriku, tapi kemudian umat Nabi Muhammad masih melakukan dosa, mereka gak dipisahin sama istri-istri mereka. Oh, makanya Allah menganugerahkan kehormatan kepada umat Muhammad yang Allah gak berikan kepada umat Nabi Adam alaihissalam. Maka orang yang bertobat, dia mohon ampun kepada Allahnya, dia akan mendapatkan bahwa Allahnya Maha Pengampun. Benar janjinya Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan Allah akan balas kejujuran mereka untuk mereka kembali kepada pelukannya Allah dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang membuat kita putus asa daripada rahmatnya Allah? Apa yang membuat kita lari daripada Allah Subhanahu wa taala? Wa rawa Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Al-Imam Hasan Al-Basri meriwayatkan satu hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi kita bersabda, lamma ahbaballahu iblisa alaihi la'nah qala bi'izzatika inni la ufariqu ibn adam hatta tufariqu ruhuhu jasadah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan iblis alaihi la'nah, ketika Allah kemudian musir iblis dari surganya Allah Subhanahu wa taala, iblis kemudian berkata, bersumpah, bi'izzatika, dengan zat-Mu ya Rabb. Iblis masih mengakui, tahu bahwa zat yang mulia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang benar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan kesalahan itu apa? Dia melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian merasa independen dengan dirinya. Dia tetap bersumpah bi'izzatika, dengan keagunganmu, dengan kemuliaanmu Allah. Dengan kemuliaanmu. Bersumpah iblis. Makanya ini karena kesombongan itulah. Karena kalau udah sombong udah berat, udah ya dikasih tahu apa udah merasa dirinya ada, independen gitu, jadi susah.
Makanya dikatakan ketika seorang berdosa karena syahwat, hawa nafsu, masih Allah ampuni dosanya. Tapi kalau ketika seorang hamba dia berdosa karena didasari kesombongan, maka akan sulit diharapkan ampunannya. Ini yang terjadi pada iblis. Nabi Adam, dia melakukan pelanggaran itu karena syahwat, hawa nafsu, karena pengen tinggal abadi di dalam surga. Atas provokasi siapa? Iblis. Makan buah kuldi, buah kekekalan yang nanti kau akan tinggal selamanya dalam surganya Allah, dalam kenikmatan ini. Karena hawa nafsu pengen tetap mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa surganya Allah. Gak pengen kita dapat ditinggalin yang dapat nikmat ini. Tapi iblis melakukan pelanggaran perintahnya Allah karena merasa ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya, aku diciptakan dari api sedangkan dia dari tanah. Ngapain memberikan penghormatan kepada seseorang yang lebih rendah dari diriku? Dia merasa independen. Dan apa? Dia melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau melanggar perintahnya Allah nyungsep pasti. Karena merasa ada. Maka iblis enggak terampuni dosanya karena didasari oleh kesombongan. Tapi dia bersumpah tetap dengan kemuliaan Allah. Inni la ufariqu ibn Adam, aku tidak akan ninggalin manusia hatta tufariqu ruhuhu, sampai kemudian hatta tufariqa ruhuhu jasadahu, sampai ruhnya anak Adam ini ninggalin jasadnya. Artinya sampai dia meninggal dunia. Terus tempel, gak bakal gue tinggalin ya manusia. Diapain? Digodain terus sampai detik-detik kematian. Yang palingkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini tempatnya talqin kita. Diingatkan tentang kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena suasana sudah, masya Allah, keadaan yang sangat menyeramkan. Betapa beratnya ruh meninggalkan jasad kita. Kita udah baca tentang bagaimana seperti kain yang ditusukkan ke syaukah itu duri, itu sangat terasa sekali, begitu menyakitkan. Nah, keadaan-keadaan yang sangat menakutkan itu, godaan dari yang lain. Nah, kita dibimbing dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku gak ninggalin anak Adam sampai kemudian ruhnya meninggalkan jasad. Faqala Rabbu Ta'ala, Allah kemudian menjawab daripada sumpahnya iblis itu. Apa kata Allah? Wa izzati wa 'azamati, demi kemuliaanku dan keagunganku, kata Allah. Allah bersumpah atas keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ahjubu taubata an 'abdi, aku tidak akan menutup taubat dari hambaku hatta yugharghira biha, sampai kemudian dia menemui keadaan sakaratul maut, sampai ruhnya meninggalkan jasadnya, sampai ke kerongkongannya ruh. Ya. Aku akan tetap menerima taubat anak manusia, anak Adam, sampai kapanpun sebelum gharghara, mari ruh meninggalkan jasad. Udah, itu batasannya. Tapi kalau udah roh meninggal jasad, udah gak ada harapan lagi. Maka kalau iblis bersumpah terus godain anak Adam sampai dia sesat, sampai dia ngikutin iblis, nah, Allah bersumpah untuk tidak menutup pintu taubat kepada siapapun yang datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji Allah, Warawa Al-Qasim an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, sahibul yamin aminun ala sahibis shimal. Malaikat yang nyatet amal baik, sahibul yamin. Kita ini didampingi sama malaikat, CCTV-nya Allah Subhanahu wa ta'ala yang kemudian mencatat amal baik dan amal buruk. Nah, sahibul yamin aminun ala sahibis shimal. Malaikat yang kanan itu lebih jujur dibandingkan dengan malaikat yang sebelah kiri yang nyatet amal keburukan. Kenapa? Fa idza amila al-'abdu
Kalau seorang hamba melakukan satu perbuatan baik, hasanatan, satu perbuatan baik, kata balahu shahibul yamin asyratan, maka shahibul yamin akan nyatet 10 kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 kebaikan. Kita baca Al-Quran, alif lam mim, alif satu pahala dilipat gandakan 10 kebaikan. Lam satu huruf dilipat gandakan 10. Mim bismillahirrahmanirrahim berapa? Fatihah berapa? Nah, Quran ini jangan kita tinggalin. Ini jadi cahaya kita nanti di kubur kita, amin. Ini jadi salawat yang pernah tinggalin. Ini jadi cahaya kita nanti, penerang kita nanti di kubur kita. Dua tuh, Quran sama salawat dah kita banyakin. Kalau orang hamba dia melakukan satu kebaikan, maka dicatat oleh shahibul yamin, malaikat sebelah kanan itu jadi 10. Wa idza amila sayyi'atan, ketika dia melakukan, si hamba ini melakukan satu perbuatan buruk, fa arada ayyaktubaha shahibul shimal, kalau seorang hamba melakukan satu perbuatan buruk dan malaikat yang nyatet, malaikat di sebelah kiri shahibul shimal yang nyatet amal keburukan, dia mau nyatet tuh amal keburukan yang dilakukannya, qala shahibul yamin, ngomong nih malaikat sebelah kanan, amsik, tahan dulu, tenang bos, jangan jatuh dulu, ya. Fayumsiku sitta sa'atin, kemudian malaikat shimal yang sebelah kiri nahan, gak langsung nyatet keburukan yang dilakukan seorang hamba. Berapa lama? Sitta sa'at, sampai 6 jam. Atau 7 sa'atin atau 7 jam. Artinya emang ada jeda maksudnya. Gak langsung dicatat. Tapi kalau dia melakukan kebaikan langsung dicatat 1 ditambah 10 bonusnya. Dilipat gandakan jadi 10. Fa in istaghfara lahu, kalau nek orang udah ditunggu sampai 6 atau 7 jam, dia kemudian mohon ampun kepada Allah, lam yaktub alaihi syai'ah, gak ditulis sama malaikat shimal. Udah kehapus duluan dengan istighfar yang dilakukannya. Wa illam yastaghfir, kalau dia enggak mohon ampun kepada Allah, enggak dia istighfar, enggak dia kembali kepada Allah setelah 6 atau 7 jam, yaktubu alaihi sayyi'atan wahidah, ditulis kepadanya 1 keburukan saja. Maka dikatakan shahibul yamin aminun min shahibis shimal. Malaikat sebelah kanan itu kanan itu lebih bisa dipercaya dibandingkan dengan, lebih jujur dibandingkan dengan shahibul shimal. Shahibul shimal gak langsung nyatet, ya, tapi kalau malaikat shimal langsung nyatet. Kalau dia gak 1 dilipat gandakan 10. Sedangkan kalau keburukan cukup tetap dihitung 1. Allah baik banget. Allah kurang sayang apa lagi sama kita gitu. Jangan kemudian kita akhirnya ya nggak kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa kesalahan yang kita lakukan masa lalu ataupun saat ini, maka segera kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin, percayalah bahwa Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab, yang menerima taubat kita. Allah adalah Ghafirud Dzunub, Ghafirudz Dzamb, yang mengampuni dosa, Ghafirudz Dzamb wa Qabilut Taub, dan menerima taubat dari seorang hamba. Insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan ke depan sampai ditanya kemudian sampai kapan itu terus begitu, dosa taubat, dosa lagi, taubat lagi, dosa sampai berapa lama ini begini ya. Sampai kapan? Apakah Allah tetap ampunin? Besok dah jawabannya insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan zahir batin kepada kita, mudah-mudahan Allah berikan perlindungan kepada kita. Allah angkat nih wala, penyakit, musibah, wabah yang ada di sekitar kita. Allah jaga kita semuanya, keluarga kita, keturunan kita semuanya. Allah ya Allah ya Arhamar Rahimin, keagungan daripada majlis ini ya Allah, mudah-mudahan Kau berikan keselamatan dunia dan akhirat kepada kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Allah berikan taufik hidayah kepada kita untuk kita terus berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa sul 'ala al-qawmil kafirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman tanfa'una bih waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Fadli subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Wa 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.